Indonesia. Muhammad bin Haris tadi. Ini menjadi laga wajib untuk meraih kemenangan bagi Malaysia dengan mereka tumbang kemarin kalau bertemu dengan Australia. Bola mampu dicuri, Dipo coba melibatkan Muhammad Sanjaya. Muhammad Sanjaya tidak menyangka bola akan dengan cepat diarahkan kepada dirinya. Sekarang tentunya lawan yang jauh berbeda, yang lebih memiliki kualitas di kala bertemu dengan Malaysia, berbeda dengan Brunei kemarin bagi Muhammad Sanjaya. Imam Ansori. Yogi. Coba lagi untuk bergerak menekan Yogi Saputra. Dipo di flank kanan. Yogi. Imam Ansori yang dicari, mampu dihalau tadi oleh Muhammad Sanusi. Ya, bahkan di banyak momen para pemain Malaysia juga sangat kebingungan untuk bisa keluar dari pressing para pemain kita. Dan ini berimbas di mana cukup mudahnya mereka kehilangan bola ya ketika membangun arah serangan. Imam Ansori. Muhammad Sanjaya coba menembak. Dan masih ada penyelamatan dari Muhammad Amar Harith tadi mencegah Muhammad Sanjaya untuk kembali bisa mempersembahkan gol untuk Indonesia. Ya, sebenarnya Dipo pun sudah bersiap di tiang kedua dan eksekusi Sanjaya sudah mengancam, tapi refleks kaki kanan dari Muhammad Amar membuat bola memantul jauh. Siapakah first strike kali ini dari Muhammad Sanjaya? Masih juga belum mampu diarahkan tepat sasaran. Time out terjadi di lapangan dan Ibam dengan penampilan Indonesia yang semakin mengancam. Tentunya Coach Hector Suto yakin akan ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan jelang halftime untuk bisa mencetak keunggulan bagi Indonesia. Tapi harus kita berikan apresiasi. Malaysia secara defensif, apalagi penjaga mereka juga tampil cukup baik di laga kali ini. Iya, dan perlu diakui mereka bisa memerankan permainan reaktif yang cukup stabil. Mereka juga fokus ketika bertahan, pressing mereka juga cukup menyulitkan Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan, akan selama apa mereka kuat untuk bisa meladeni intensitas Indonesia. Dan jika Indonesia berani untuk menaikkan intensitas dan terus menekan dengan secara konsisten, mungkin itu akan menjadi harapan bagi kita. Karena terlihat ketika intensitas kita naik, ada tekanan yang diberikan, ada permainan yang lebih cair, maka Malaysia mulai gagap untuk bisa mendapatkan ritme tepat bertahan mereka. Dan beruntung bagi Malaysia juga, performa Muhammad Amar Harith bin Muhammad ini sangat spesial. Ada 3 big save yang bisa menyelamatkan gawang Malaysia dan tentunya menjadi modal mereka untuk terus bisa menjaga pertahanan dari gempuran Indonesia. Dan sepanjang laga Malaysia baru mendapatkan 1 kesempatan tadi, tapi sangat berbahaya. Itu dia. Ini yang juga harus diperhatikan dalam upaya dari tim asuhan Hector Suto untuk bisa mencari cara unggul terlebih dahulu. Tidak boleh hilang fokus dan juga harus menjaga transisi cepat yang coba dimanfaatkan Malaysia. Ya, kalau kita melihat juga sebenarnya perpaduan kombinasi flank dan pivotnya sudah mulai berjalan di Indonesia. Itu hal yang sangat baik. Tadi kita melihat ada Sanjaya yang memberikan bola pada Dipo dan Chris Daniel Yemo juga sudah mendapatkan shot on target di laga ini. Bagaimana kita menunggu ada gol yang bisa dipecahkan oleh Indonesia. Ya, di laga kemarin pun paketan yang sedang tampil ini adalah paketan yang gagal ya untuk bisa mempersembahkan gol untuk Indonesia. Tapi kemudian bagaimana ancaman-ancaman dari Chris Daniel Yemo dan juga Peter Everardus begitu berbahaya. Termasuk Aditya Sprembudi, salah satu penampil terbaik di laga kemarin. Serangan kali ini berbahaya dari Malaysia dan ada hadangan yang luar biasa dilakukan tadi oleh Muhammad Rizky Fauzan untuk mencegah kesempatan emas bagi Malaysia justru untuk bisa unggul terlebih dahulu. Ya, Rizky Fauzan benar-benar berikan free defense dengan sempurna setelah Aditya Sprembudi pastinya terrebut. Nyaman dalam tangkapan penjaga gawang Angga Ariansyah. Rizky Fauzan kali ini coba memulai serangan untuk Indonesia. Dapatkan pressing rapat dari Muhammad Aidil Zakwan. Pemegang bola pertama di build up fase awal ini. Coba terus diganggu oleh pemain Malaysia terdepan. Ini yang bergantian di paketan ini dilakukan oleh Muhammad Aidil Zakwan dan juga oleh Muhammad Daniel Safirul. Ya, dan perlu adanya kemampuan pressing resisten ya dari pemain kita yang sedang menguasai bola di zona pertahanan sendiri. Peter Everardus, Chris Daniel Yemo terjatuh tadi. Oh, bola milik Malaysia. Ya, sedikit tidak percaya Chris Daniel Yemo. Ini juga merupakan pemain yang di 2 musim terakhir berkembang begitu pesat dan merupakan talenta pivot yang luar biasa.
Ya, dan tadi pada akhirnya wasit mengubah Dirubah, keputusan ya. Karena memang sangat jelas bola terkena terhadap pemain anchor dari Malaysia. Umpan diberikan oleh Muhammad Aidil Zakwan tadi. Bola gagal untuk bisa dikuasai dengan tepat oleh Iqbal Hazim. Kembali sebuah kesempatan bagi Indonesia melalui kick-in dari Rizky Fauzan. Ada Chris Daniel Yemo dan juga Peter Everardus yang pergerakannya coba dicari tadi oleh Rizky Fauzan. Masih belum sesuai rencana tadi upaya ancaman dari pasukan Garuda. Kembali presnya sangat baik dari Chris Daniel Yemo. Tidak memberikan kenyamanan untuk bisa kuasai bola bagi Ahmed Hazik. Aditya Spriambudi. Peter Everardus. Muhammad Rizky Fauzan dari flank sebelah kiri. Melaju lagi bergerak berbahaya para pemain Indonesia. Aditya Spriambudi menunggu pergerakan rekan-rekannya. Yang terdekat ada Peter Everardus. Coba lakukan damiran dan tendangan jarak jauh. Aditya Spriambudi sangat berbahaya tadi. Ya, ini ancaman yang memang perlu dilakukan ketika sulit untuk menemukan upaya di dalam circle pertahanan lawan, maka cobaan dari luar circle adalah salah satu upaya yang layak untuk dicoba. Dan tadi Aditya Spriambudi cukup menyengat sepakannya, Adi. Kick-in dari Aditya Spriambudi. Coba disodorkan jauh kepada Rizky Fauzan. Tidak dengan akurasi terbaik. Efektivitas dari mencetak peluang, kemudian finishing touch ya di zona pertahanan dari tim lawan belum bisa dipertunjukkan dengan maksimal. Justru kali ini Malaysia yang punya kesempatan dan hampir saja mencuri peluang tadi Muhammad Aidil Zakwan. Kesempatan kali ini bagi Indonesia untuk memanfaatkan situasi. Masih gagal, bisa dihalau. Angga Aryansyah naik tinggi kali ini untuk bisa terlibat dalam build up. Peter Everardus. Angga Aryansyah, space tercetak bagi dirinya. Coba berikan umpan datar tadi. Masih mampu dihentikan. Guntur kembali masuk menggantikan Rizky Fauzan. Ya, di laga kemarin Indonesia total bisa melepaskan 69 shot, 29 diantaranya on target, dan konversinya 7 gol. Jadi memang cukup maksimal, meskipun kembali ya Brunei belum bisa menjadi tolak ukur. Ya. Tinggal bagaimana mereka bisa kembali menemukan agresivitas tersebut agar Malaysia pun tidak nyaman bermain di sisa laga ini. Guntur Ariwibowo kepada Peter Everardus. Dan di laga sebelum match kali ini pun juga Brunei kembali dihancurkan oleh Australia. 13-1 ya. Ya, ini yang membuat tentunya Indonesia juga harus menambah pundi-pundi golnya. Kalau ingin menjadi pemuncak ya dari persaingan grup B. Ya, Dan apalagi tentunya akan bertemu di laga penutup walaupun Australia sudah mengunci nih tiket kelolosan. Ya, apalagi di grup A Thailand bersama Osaman Musa yang sudah mencetak brace. Jadi sudah benar-benar serius sejak awal. Dari Vietnam pun Dahai sudah mencetak brace juga di laga pertamanya. Dan Vietnam bahkan ada di posisi pertama ya, di betul. grup A dengan Thailand kemarin kebobolan 1 gol. Betul. Dewa Rizky kali ini ada Hadaga tadi yang bisa ditampilkan dengan baik oleh Hazik. Ahmed Hazik tidak memberikan kesempatan, bola bisa diarahkan menuju ke Chris Daniel Yemo tadi. Kesempatan kick-in. Untuk bisa berikan bola kepada Guntur Ariwibowo di tiang kedua. Rencananya baik, tapi kemudian dalam segi eksekusi ini masih belum menemukan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa membobol gawang Malaysia. Betul, visinya sudah tepat. Sayang sekali timingnya tadi terlambat beberapa detik saja. Kembali dengan persiapan yang cukup minimal, Indonesia coba untuk mempertahankan gelar, apalagi juga dengan schedule di Pro Futsal League. Ya, sebelumnya ada laga di Piala Asia sebagai host nation. Memang ini menjadi keadaan yang harus bisa dicermati oleh Hector Suto. Dari Askarat tadi, Chris Daniel Yemo. Ini perpaduan paketan yang cukup menarik dengan Chris Daniel Yemo yang justru sekarang ditampilkan berkombinasi dengan paketan pembuka Indonesia. Wow, satu kesempatan bagi Andarias Karaf juga masih bisa diblok tadi.
Ada 2 kesempatan sudah yang didapat oleh Andarias Kareth untuk bisa membobol gawang Malaysia. Guntur. Kali Kareth dan kali ini dihentikan lajunya oleh Syed Syahrul Nizam. Ya, terlihat begitu sulit sebenarnya bagi para pemain Malaysia meredam kecepatan Indonesia. Namun kembali penjaga gawang Muhammad Amar Harith ini tampil luar biasa nih. Ya. Balik kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Andarias Kareth. Pemain yang sangat positif, punya insting luar biasa untuk bisa arahkan bola ke gawang lawan. Malaysia coba merespons dari sudut yang cukup sempit tadi, gagal untuk bisa dimanfaatkan bola oleh Syed Syahrul Nizam. Andres Dwi Persada yang juga masih cukup penasaran untuk bisa mencetak gol di Thailand. Andarias Kareth tadi, Dewa Rizky Amanda kembalikan bola kepada Kareth. Ada Guntur yang menopang di area sentral kali ini. Guntur Ariwibowo. Dia mengira akan ada pergerakan dari Andres Dwi Persada tadi untuk menyambut bola. Kembali belum ada link up yang benar-benar tertata dengan rapih, meskipun kita tahu Guntur sempat bermain bersama juga di Unggul ya bersama Andres Dwi Persada pada musim sebelumnya. Dan saat ini Guntur Ariwibowo jadi pemain andalan juga dari BTS. Guntur 3 lawan 3 terus melaju. Guntur Ariwibowo. Ada 3 gawang yang menggagalkan upaya Guntur. Apakah ada sentuhan juga dari Muhammad Amar Harith tadi? Iya, sebenarnya kalau kita melihat ada momen sedikit terlambat ketika passing gagal diberikan oleh Guntur, tapi kita saksikan ia bisa merecovery dengan satu sepakan yang luar biasa kencang dan terarah cukup baik, meskipun sayang sekali masih menghentar dari area tiang sebelah kiri gawang. Muhammad Amar Harith lagi-lagi mampu menyentuh bola tadi untuk mengamankan tendangan yang begitu tajam ditawarkan oleh Guntur Ariwibowo. Ya, meskipun keputusan wasit adalah goal clearance ya pada kali ini. Harusnya tendangan corner kick ya. Harus kita akui ada sentuhan yang signifikan tadi dari jari-jari Muhammad Amar Harith ketika shot kencang dari Guntur dilepaskan. Andres Dwi Persada memang belum cetak gol, meskipun sebelum berangkat ke Thailand ia mencetak brace ya di laga menghadapi Mochong Bulo. Ya. Angga Ariansyah berikan umpan kepada Dewa Rizky Amanda menuju ke 1 menit terakhir persaingan di babak pembuka, masih tanpa gol walaupun ada dominasi dari Indonesia dan terus mengancam pasukan Garuda, tapi Malaysia berjuang menjaga clean sheet. Apalagi penjaga gawang mereka Muhammad Amar Harith tampil begitu spektakuler di laga ini. Ya, refleksnya teruji dengan sangat baik menggunakan tangan kanan, kiri ataupun kedua kakinya. Kick in dari Guntur memainkan caps ke-20-nya untuk Indonesia. Betul. Pemain yang begitu profesional dan terus menampilkan aksi yang sangat konsisten. Bersama Dewa Rizky ya. Iya. Jadi yang Upaya Andres Dwi Persada dengan tendangan akrobatiknya masih belum mampu untuk mencetak gol pembuka bagi Indonesia. Ada ruang tadi yang coba dimanfaatkan oleh Andres Dwi Persada. ya, kalau ini menjadi gol maka menjadi tendangan gunting yang sangat indah yang bisa diciptakan oleh Andres Dwi Persada. Kali ini rilis diagonal long ball-nya akurat dan ada timing sepakan yang juga luar biasa, tapi memang kembali Muhammad Amar Harith bin Muhammad mampu menjaga gawang Malaysia. Timeout langsung diambil oleh Hector Suto karena memang nampaknya perlu ada adjust sedikit sebelum nanti half time. Dan sudah melihat juga bagaimana sebenarnya Indonesia sudah sangat mengancam, Adi. Ya. Tinggal end produknya saja yang memang belum didapatkan oleh para pemain kita. Akan di draw sebuah play sepertinya untuk mungkin ada satu peluang lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mencetak keunggulan di babak pertama. Ini menjadi fase krusial di mana hitungan detik tersisa. Hector Suto ingin ada peluang yang bisa dikonversi. Dan bagi Malaysia, kalau keadaan seperti ini mereka cukup puas tentunya. Ya. Dalam situasi mereka terus digempur oleh para pemain Indonesia dan peluang demi peluang yang tercetak. Apalagi ada Guntur tadi yang melepaskan tendangan yang begitu mengancam. Sebelumnya ada Andarias Kareth juga dengan peluang yang bisa dia ciptakan. Dan Andres Dwi Persada, peluang terakhir tadi untuk Indonesia juga belum mampu untuk
mencetak gol yang sangat dinanti oleh para pecinta futsal Indonesia dan juga Hector Suto yang sepertinya cukup kebingungan dengan situasi di lapangan. Dewa Rizky tadi, Imam Ansori, sangat disayangkan sebuah play yang digambarkan tidak berjalan sesuai rencana. Betul. Dengan adanya hadangan-hadangan dari para pemain Malaysia. Kendali bola terlalu jauh dari Dewa Rizky tadi. Ada kontak yang menjatuhkan lawannya Alif Husin. Iya, perlu diketahui bahwa memang beban tentu ada pada Indonesia karena setelah laga ini Malaysia hanya akan bertemu dengan Brunei, sedangkan Indonesia akan menjamu Australia pada esok hari. Jadi memang ada satu tulisan yang tidak tertulis, yaitu Indonesia wajib menang sebenarnya di laga ini. Sebenarnya dua-duanya ya, karena Malaysia juga wajib untuk meraih kemenangan untuk mencari cara lolos dari persaingan di group stage. Grup B berlangsung cukup kompetitif. Hanya mungkin Brunei yang sudah dipastikan tidak menjadi faktor bagi tim-tim yang bersaing di grup B ini. Kiriman bola dari Angga Riansyah bukan yang terbaik. Coba lagi sebuah ancaman dari Malaysia. Tendangan dari sudut yang cukup sempit tadi dilepaskan oleh Syed Syahrul Nizam. Ya, meskipun dengan kecepatan tinggi tapi Syed Syahrul masih bisa melepaskan umpan tarik yang justru langsung mengarah ke gawang. Angga berhasil menepis tadi. Peluang terakhirkah bagi Malaysia? Dengan 8 detik lagi. Faris tadi coba melepaskan eksekusi. Masih juga bisa diblok. Masih ada peluang lagi untuk Malaysia. Sepanjang persaingan babak pertama tertekan, kali ini Angga Riansyah menjalankan tugasnya dengan baik. Guntur melaju cepat. Guntur Ari Wibowo nembak dari jarak yang cukup jauh dan tidak terlalu jauh, meninggi tadi dari target sasaran gawang dari Malaysia. Akhir dari persaingan di babak pertama. Jalannya laga terus dikuasai oleh Indonesia dengan 5 peluang emas yang didapat. Belum satu pun mampu dikonversi. Peluang terbaik tadi jatuh kepada Andres Dwi Persada. Merupakan salah satu peluang penutup bagi Indonesia di persaingan babak pertama. Dan untuk sementara dari Nonthaburi Hall di Thailand, skornya adalah berimbang tanpa gol di halftime kali ini antara Indonesia melawan Malaysia. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda.